halaman upacara. Yang berkenan Bapak Sekda dan Kepala SPG untuk berkenan menyemakan Andrew dan pemberian pelakan peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Wicaksono. Saya berasal dari Bangladesh. Pada saat pelaksanaan jalan Jambore ke-12 kemarin, saya bertugas sebagai pengibar bendera kegiatan Jambore Nasional. Ya teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi cerita sedikit terkait pengalaman saya yang sudah saya jalankan ketika pada saat di sana kami ditempatkan di mes, yaitu di Wisma. Pada saat tanggal 5 itu mungkin banyak sekali teman-teman yang dari berbagai daerah itu datang. Walaupun awalnya tidak kenal, tapi seiring berjalannya waktu, kami pun saling menjalin komunikasi satu sama lain. Oke, kita sebagai tugas pengibar bendera di tes atau di seleksi itu seperti selayaknya pasti berada. Tapi cuma nggak terlalu pasti dalam banget. Terus pada saat itu mungkin dari aku sendiri dapat pengalaman lebih, karena kan sebelumnya aku baru melaksanakan seleksi tahap nasional baru kali ini. Terus pada saat itu mungkin banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan, seperti bagaimana sikap siap, terus istirahat di tempat yang benar, tentang mungkin banyak sekali yang harus diperbaiki. Dari latihan tersebut banyak banget manfaat yang aku dapetin, karena kan mungkin di sekolah dan sama di sana mungkin berbeda, ada perbedaan yang cukup drastis. Terus pada saat pelaksanaan upacara bendera, pelaksanaan upacara pembukaan Jambore Nasional, itu aku sebagai posisi aku sebagai bagian tengah, jadi pemegang bendera kegiatan yang bagian tengah, bukan yang kalau di depanku. Terus mungkin perasaan aku pada saat pelaksanaan pembukaan Jambore Nasional tersebut, mungkin aku sangat sekali gembira dan tidak menyangka bahwa aku bisa berdiri di hadapan orang banyak, mungkin 25.000 peserta ada. Lalu mungkin juga di hadapan Bapak Erick Thohir,
itu mungkin juga memantau bagaimana pelaksanaan upacaranya. Mungkin teman-teman kalau besok ada seleksi seperti itu kayak sidang nasional, mungkin kalian bisa tahu lah bagaimana rasanya berdiri di hadapan rasanya, terus berdiri berjam-jam menunggu tempat datang juga, karena kan untuk tugas itu kita akan mulai jam 6 sudah mulai latihan. Jadi misalnya dalam 14 pagi itu kita masih belajar begini sampai jam 12, jam 1 sampai jam 2 kita istirahat, dan jam 3 kita sudah mulai persiapan keamanan utama. Mungkin teman-teman yang peserta juga ikut serta dalam pelaksanaan tersebut, tapi pada saat pelaksanaan tersebut kan petugas juga berpartisipasi penuh, khususnya pelaksanaan upacara. Pelaksanaan upacara itu mungkin di kabupaten Wonosobo sama di nasional itu rasaku itu berbeda. Jadi kayak loh kok di sekolah beda ya sama di sini, agak beda banget rasanya, kayak ya mungkin susah banget untuk gimana ya, move on dari yang di sekolah, karena kan di sekolah itu mungkin kita sudah biasa berdiri, oke 1 jam, 2 jam setengah persiapan. Kalau di sana itu 3 jam lebih sampai berdiri, dan itu pun menjadi pengalaman buat aku sendiri. Mungkin dari aku cukup ini, ada tambahan lagi dari Jalur dan Latifat sebagai petugas Jasa Dharma, Jalur dan Latifat juga petugas bendera. Oke, mungkin dari yang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Latifah Farah Aulia dari kelas 9C. Di sini saya akan membagikan beberapa pengalaman dan cerita saya selama kegiatan Jamboree Nasional. Jadi pertama-tama tentunya kita yang disampaikan oleh Ibu, kita datang waktu 5 Agustus dan kita berangkat pada 3 Agustus. Nah, di 5 Agustus ini masih belum ada kegiatan, tapi di sorenya kita melakukan pengenalan terhadap kakak-kakak pelatih dan kakak-kakak pembina di sana. Kemudian di hari berikutnya kita mulai aktif latihan. Latihannya ini memang cukup berat, dari pagi sampai malam nggak ada hentinya. Maksudnya terus latihan di swimming itu dari jam 4 saya udah bangun, terus setengah 6 baru sudah mulai olahraga, lalu sampai jam 6, kemudian mulai latihannya itu jam setengah 8 sampai jam 12 siang, lalu homework, dan kemudian lanjut lagi sampai jam 5 sore. Nah, setelah sampai jam 5 sore ini kita mulai istirahat sampai sekitar jam 8, dan jam 8 ini ada beberapa sosialisasi seperti Serpolham. Jadi Serpolham, bagi yang belum tahu apa itu Serpolham. Serpolham adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh World Organization of Movement atau WOSM untuk para anggota pramuka, khususnya anak-anak dan para remaja, untuk melindungi dari pelecehan seksual, kekerasan, diskriminasi, dan juga cyberbullying. Nah, di sini aku dijelasin tentang banyak hal tentang Serpolham, bagaimana cara bersikap di sosial media, dan juga bagaimana bersikap kepada teman sebaya, orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda. Nah, di sini aku jadi banyak banget tahu soal cara agar bisa untuk menjadi anak atau remaja yang dapat menjaga diri dan juga menjaga teman-teman. Nah, kemudian kita itu latihan selama seminggu untuk
upacara Jamas. Jadi upacara Jamas ini sistemnya adalah bendera benderanya itu ada 6 ini semuanya pegang bendera. Jadi semuanya itu udah disebarkan dari awal masuk lapangan. Jadi di upacara Jamas ini aku nggak bertugas ya, tapi aku sebagai cadangan pengerek dalam pengibaran bendera kegiatan Jabul Nasional. Nah, kemudian kita setelah kegiatan upacara tersebut, tanggal 15 Agustus kita istirahat sehajar full. Kemudian tanggal berikutnya baru mulai latihan. Jadi kita latihan ke 11 Agustus cuma sehari doang. Nah, di upacara 11 Agustus ini aku bertugas sebagai pembawa baki atau pembawa bendera baki. Di sini cukup melelahkan karena sudah 13 yang ada pertunjukan-pertunjukan yang menarik. Di sini kita berdiri cukup lama karena banyak juga kegiatan yang harus dibacakan ketika upacara. Di sini tentunya saya selalu puas dalam menjalani upacara-upacara negara. Mungkin dari sini saya dapat pengalaman yang sangat besar karena dengan ini saya memiliki secara puas juga karena di sana benar-benar fisiknya itu terkuras dan waktu makan dijaga dan kita ini yang harian. Kemudian waktu kita setelah tidak bertugas atau 18 Agustus dan seterusnya, ketika para peserta peserta nasional tidak datang, kita kegiatannya itu sempat istirahat beberapa hari. Kemudian kita juga mengikuti atau melihat para peserta MTS melakukan kegiatan air, peserta jamban mengikuti kegiatan jet air dan semacamnya. Jadi itu peserta jamban itu kegiatannya satu sama dari. Nah, di kegiatan ini mereka Saya juga sebagai salah satu peserta nasional 2012, sifatnya karena tanggal 14 Agustus itu yang bertugas adalah akan saya, yaitu masalah di Islam satu terang Banten. Saya sudah jadi mana pada Australia, saya mendapat terima yang baik, begitu juga dan saya juga bertemu dengan teman-teman dari berbagai pulau, Kalimantan ada, Kalimantan banyak. Pertanyaan saya, ya senang karena bisa berdiri di atas lapangan utama Bogor, sudah di era 2005. Ketika di Indonesia, saya juga bertemu dengan dominan-dominan warna yang baik dan lebih apa ya, lebih dekat lah aku sudah lebih banyak belajar beberapa pagi. Saya juga berusaha dengan dari SMK Makassar, saya juga bertemu dari orang-orang luar negeri, yaitu orang Turki. Saya juga berkenalan. Saya kenal ketemu orang-orang luar negeri. Terus saya juga ternyata bisa menerima master Indonesia ini karena saya merasa gimana ya, saya itu kurang saat karena ini saya juga yaitu karena kamu tidak dan saya sangat
Jadi orientasi itu kami punya jam dan orang diri sebagian jam 2. Jam 2 untuk dibagi lagi dan bagi saya kebetulan kemudian kegiatan kembali sport dan selanjutnya itu ada perikanan perkebunan. Jadi di pembanding kami belajar bagaimana membanding di sana dimakan kita dan teknik tulis. Dan aku terkesan di sana itu yang belajar membanding bukan anak-anak seperti kita pada umumnya, tapi juga ada PBK. Dan untuk menggunakan PBK itu adalah pramuka berkebutuhan khusus. Jadi di sana ada teman-teman kita yang mempunyai kebutuhan khusus yang dari oleh pembinanya, dan di situ mereka benar-benar gembira sekali karena mereka juga bisa mendapatkan pengalaman yang sama seperti kita pada umumnya. Dan itu saya belajar bagaimana kita harus menghargai perbedaan, kita harus menerima perbedaan yang kita dapatkan di sana. Dan di sana juga kita belajar banyak hal. Dan pada kegiatan e-sport, kami belajar tentang e-sport itu juga cuma main game atau apa-apa, tapi juga bisa kita prestasi. Contohnya kalau di sana saya belajar tentang Free Fire dan Legend. Di sana aku makanya mengatakan bahwa e-sport itu tidak cuma main game atau apa-apa, itu juga bisa meraih prestasi dari sana. Karena main dan sebagainya. Setelah itu kita belajar juga tentang perikanan perkebunan dan pertanian. Di sana kita belajar apa saja teknik untuk menanam, berkebun, dan merawat tanaman, cara benar. Dan cara juga kita melihat kebun bunga anggrek, di mana bunga anggrek itu adalah suatu penampilan dari peserta Jawa Nasional tahun 1994. Di sana mereka memberikan sebuah kebun anggrek di bagaimana kebunnya. Dan pada hari yang ketiga, kami melaksanakan wisata. Jadi kami peserta itu pergi ke Monas dan ke TNI. Dan di Monas itu kami belajar banyak hal, apalagi di dalam museumnya. Kita belajar kapan Monas itu dibangun dan berapa lama proses dibangunannya dan banyak lagi. Dan di TNI kita belajar tentang banyak hal seperti alam, terus tentang manusia purba dan lain-lainnya. Selain itu, pada hari berikutnya, kami melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1941 dan upacara seperti saya panjang. Di situ kami upacara dengan kebijakan masing dan dari terkait. Dan di sana aku tuh benar-benar bangga karena 17 Agustus itu teman-teman kita, teman-teman aku bertiga ini bertugas semua, dan itu benar-benar bikin aku kayak merinding melihat mereka bertugas semua. Kayak wow, anak orang diri bertugas di dunia nanti, itu benar-benar bikin aku terharu lah melihat teman sendiri berproses dan bisa mengatakan semaksimal mungkin. Itu benar-benar bikin aku bangga banget. Dari selesai pelaksanaan upacara, kami para peserta
dan kita juga bisa belajar menghargai, belajar budaya, dan juga belajar yang lagi yang sangat penting ya. Mungkin dari kami segitu saja, karena sudah sampai beliau tadi ini, mohon maaf kalau ada salah kata, maaf juga sih yang panas-panas. Jadi dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Ananda semua. Terima kasih untuk Ananda yang telah berbagi cerita terkait pengalaman yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Ananda Edi, tujuh kendali. Itu adalah momen membanggakan baik untuk diri Ananda, kedua orang tua.